Welcome back to Aspros Auto. Di sebelah saya sudah ada BMW seri 7 yang diproduksi dari tahun 94 sampai 2001 dengan kode E38. Mengalami facelift sekali di tahun 97 dan ada minor facelift lagi di tahun 2001. Nah, sebetulnya sejarah tentang BMW seri 7 ada sedikit dibahas di BMW E32 yang pernah kami review. Linknya di situ tuh. Nah, di situ bisa dilihat sejarahnya. Nah, saya akan membahas tentang BMW seri 7 yang saya bawa ini. Dan dia mempunyai entry level dari 728, 730, 735, 740, 740 yang sedikit banci, 744 gitu sebetulnya, dan ada 750. Dan juga panjangnya berbeda-beda. Ada yang short wheelbase, ada juga yang long wheelbase. Kebetulan yang kami bawa adalah 730 dengan IL, berarti yang artinya dia adalah long wheelbase. Nah, apabila sobat suka dengan video kami yang membahas tentang Motuba, segera like, share, subscribe, serta komen di kolom komentar yang disediakan oleh YouTube untuk kemajuan channel kami juga. Kami akan senang mengupload tentang mobil-mobil yang seperti ini di Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun. Sekarang mah kita cek eksteriornya, interiornya, dan juga test drive-nya. Yuk, capcus! Sekarang kita bahas di bagian depannya, BMW seri 730 ini terutama kita akan bahas karena dia sebuah entry level, dan untuk yang tipe tertingginya juga tidak berbeda jauh, tapi ada facelift di tahun 97 yang bisa dibedakan dari headlampnya. Kalau yang tahun 97 dia ada semacam kayak jendolan, malah lebih kayak dibulet-buletin gitu lah, pokoknya tanggung banget dengan bodinya yang super lancip seperti ini, malah headlampnya dibulet-buletin gitu. Tapi tetap saja dalamnya sudah proyektor dan juga lampu jauhnya di sebelah sini. Dan juga untuk yang facelift, dia lampu sennya lebih kecil daripada yang ini. Dan juga berwarna putih, seperti rata-rata sih warnanya putih. Kalau yang pertama kali keluar tahun 95 itu seperti ini, orange. Dan juga di bagian grillnya, dia hampir sama, cuman yang di bagian facelift tahun 97 dia agak lebih lebih membulat sedikit daripada yang ini yang pertama kali keluar. Dan juga tahun 2001 juga ada berbeda di bagian grillnya, karena untuk kisi-kisi yang hitam ini tahun 2001 dia malah muncul ke depan gitu bedanya. Tapi secara keseluruhan untuk bempernya, ada fog lamp di sebelah bawah, itu sama-sama aja. Kemudian di bagian kap mesinnya tuh dia mempunyai kontur mobil-mobil Motuba tahun 90-an. Ada kontur-kontur seperti ini, dan juga di sini ada dua buah kecerutan. Tapi di satu buah kecerutan sini ada dua yang munculnya tuh kayak pipis gitu. Bukan nyebar kayak sekarang gitu, enggak. What the meaning of kecerutan? Sekarang kita ke bagian samping. Sekarang kita bahas di bagian sampingnya. BMW 730iL E38 itu ada apa aja? Bisa dilihat dari sini. Di depannya ada fender yang agak menonjol dan mengesankan sporty gitu ya. Dan bisa dilihat ini panjang banget, 5,2 meter. Dan bisa terkesan dia pipih terus panjang kayak tempe yang baru dipotong. Nah, di sini juga saya bisa lihat ada lampu sen sebelah sini. Ada spionnya juga standar. Ada yang namanya, ini nih, ada list chrome di sepanjang jendelanya semuanya, kecuali di sini di black dove saja. Dan kemudian juga tarikan pintunya masih model cepol. Dan juga ini kalau masih aktif remote-nya, dia bisa mengaktifkan, bisa dibuka tuh kacanya tuh secara otomatis gitu. Kalau ditekan aja unlock-nya kayak di TikTok itu kan cool car hacks gitu kan, lock, unlock, lock. Nah, padahal itu nggak perlu. Kalau BMW ini udah bisa langsung di unlock, itu udah pasti dia buka kacanya. Keren kan? Terus kemudian juga ada yang namanya list karet gini, tambahan daging di sebelah sini, dan juga ada yang namanya list chrome juga di sebelah sini sampai ke bagian depan dan belakang. Oke, yang namanya facelift itu bisa terlihat kalau misalnya pengen di facelift kan gitu ya. Tapi ini kan belum facelift. Tapi pengen facelift yang depannya, tapi nggak bisa nipu karena di pre-facelift atau sebelum facelift itu ada yang namanya lubang untuk dongkrak. Sedangkan yang facelift itu udah pasti tidak ada lagi lubang untuk dongkrak. Dongkraknya tuh udah pasti
beda. Dan di bagian belakang ada tutup tangki bensin. Hehe. Dah cukup sekian. Sekarang kita ke bagian belakang. Sekarang kita bahas di bagian belakangnya, 730IL yang artinya ada L, long. Dia lebih panjang 20 cm daripada yang short wheelbase. Dan bisa dibedakan antara pre-facelift dan sesudah facelift. Itu bisa dilihat dari taillightnya saja, gampang. Kalau yang pre-facelift seperti ini masih buram-buram saja gitu kan. Ini dibedakan juga ada warnanya orange, putih, merah gitu ya. Kalau yang facelift itu udah pasti diamond cut atau kristal gitu modelnya, dan juga di atasnya biasanya smoke atau kristal clear gitu ya. Di sini putih semua padahal keluarannya juga masih orange. Oke, di situ kita lihat juga di sini ada aksen chrome di bagian bumper, dan ini walaupun pasti tapi keras banget. Bagian bawahnya ada dibedakan warnanya hitam doff, dan juga untuk membuka bagasinya itu bisa pakai kunci sebelah sini, dan nah tuh. Udah Pak, tinggal ditekan saja sebetulnya. Nah, bagasinya itu lihat Pak, gede banget Pak. Waduh, dalam banget ya. Biasa kalau mau tuba pasti udah sedia jumper. Tapi ini tas golf masih bisa dimasukkan secara begitu saja, nggak usah dimiring-miringin. Di sini juga ada aki nih aki di sebelah sini di bagian belakang. Di sini tuh nyimpen kanebo dan segala macam. Di sini ada CD changer. Ada CD changer ini untuk melepas bohlam-bohlam gitu ya. Sebelah sini tuh keren banget. Terus di sini juga ini yang udah nggak ada nih biasanya karet-karetnya, tapi ini masih ada. Dan juga di bagian bawah sebelah sini ini full size ya untuk bannya. Ada jaring, ada juga lampunya sebelah sini. Oke, dah. Di sini juga lihat toolkitnya. Ada lampu juga di sebelah sini. Toolkitnya juga lengkap. Masih lengkap, gila ini mobil. Masih lengkap semua, Pak. Oke, di bagian sebelah kacanya, ini juga modelnya sudah vakum ya, untuk menutup si kap bagasinya. Ada rear defogger, dan juga ada third brake lamp. Oke, interior yuk. Sekarang saya berada di interiornya BMW 730iL, yang artinya ini adalah sebuah entry level yang nggak ada apa-apanya menurut BMW gitu ya. Dan yang saya lihat di sini khas BMW di tahun 90-an, dashboardnya dia benar-benar driver oriented banget, dia mengarah ke sebelah sini, untuk AC-nya juga sebelah sini, setirnya enak, dan juga bahan-bahan dashboardnya sebelah atas di sini soft touch semua tuh, soft touch semua Pak, walaupun nggak ada jahitan-jahitan, ini soft touch kulit. Dan juga di sebelah sini ada setirnya tuh ada switch steering juga, ada volume di sebelah sini, dan ada juga cruise control. Di depannya kita disuguhkan speedometer khas BMW di tahun 90-an. Ada jelas ya analog semua gitu, ada RPM, speedometer, ada bensinnya sebelah sini, terus juga ada temperatur, dan juga odometernya sudah digital semuanya. Kilometernya adalah 130.000 rupiah, Pak, kilometer Pak. Dan di sebelah kanan itu ada pengaturan fog lamp sama fog lamp belakang. Sebelah kiri ada pengaturan lampu, kebalik nih. Oh iya, kebalik. Yang sebelah sini untuk lampu depan, lampu belakang, dan sebelah sini ada fog lamp depan, fog lamp belakang, dan ini nyala dua-duanya. Begitu. Di sebelah kanan ada untuk rilis parking brake. Sebelah sini juga ada manual leveling headlamp, dan juga di sebelah sini ada speedometer yang dimmernya gitu ya, supaya si speedometernya tidak terlalu terang. Ini banyak banget ya pasti ya, jangan bosen ya. Nah, di sebelah sini juga ada yang namanya limit speedometer, supaya kita tidak melebihi dari limit tersebut kalau di luar negeri. Di door trimnya itu ada speakernya, jadi speakernya keseluruhannya ada 8 speaker untuk di BMW 730iL. Ada power window di semua jendelanya, ada yang namanya electric mirror juga, dan di door trimnya juga dia soft touch semua, kecuali di bagian bawah. Side pocketnya ada di sebelah sini untuk menampung satu air mineral saja, botol mineral, dan juga ada yang namanya yang side pocket itu bisa dilipat seperti itu tuh keren ya. Nih, ini kulit nih Pak, ini kulit, ada jahitan-jahitan asli, keren. Oke, sekarang kita ke center cluster. Center cluster itu saya bisa melihat di sini ada kisi AC 2, bisa dibuka tutup kiri kanan, dan juga kalau misalnya di BMW yang di seri yang paling tinggi ini si AC-nya itu sangat
kompleks gitu ya. Jadi fan-nya kiri dan kanan masih bisa dibedakan. Misalnya sebelah sini fan-nya 3, di sini fan-nya pengen 1, itu keren banget. Kemudian di bagian head unitnya, kalau misalkan yang di BMW seri yang tinggi, itu ada navigasi dan ada TV-nya. Beneran itu ada TV-nya, tapi kalau yang versi entry level kita cuma disuguhkan dengan kaset dan juga CD player saja. Yang tadi CD changer itu ada di bagasi. Kayak di sini juga ada radio, ada dan segala macam sebelah sini, dan juga pencet-pencetannya. Ini mode digitalnya udah ladu Pak. Tuh. Nggak tahu ini kita mencet apa nih, ada FM, AM, Dolby. Nggak tahu udahlah. Ini jam. Ada jam digital kayaknya di sebelah sini. Nah, kan muter kan? Oke, di bagian sebelah tengahnya ini ada 2 zone, walaupun dia entry level dia sudah 2 zone, tapi masih mode putar-putaran kompor seperti ini. Ada yang namanya untuk meretract kray belakang tuh, karena ini sudah ada kray belakang, kemudian juga untuk menonaktifkan si EDC-nya, electronic damper control. Dan di sini juga ada yang namanya cup holder. Nah, cup holder itu keren ya bukannya? Elegan gitu. Dan di sebelah sini di tengahnya, kalau yang versi 730 dia pakai transmisi matic, tapi dia belum yang ada namanya tuh kayak Triptronic, itu belum ada. Itu adanya di versi yang facelift sudah ada Triptronicnya. Kalau ini belum, ada sport mode, ada snow gitu. Snow atau sport ya Pak? Ada Pak? Tuh, snow, itulah pokoknya. Pokoknya ada modenya lagi gitu di transmisinya. Ada tombol hazard, ada tombol central lock, ada yang namanya asbak. Asbak itu lucu. Jadi kalau kita buka itu muncul gitu, keren ya. Dan di sini ada tempat penyimpanan tertutup lagi, hampir persis tapi ya gitu kan. Kalau ya gitulah model Eropa kayak gitu. Dan ini handrestnya masih bisa dimajukan. Majukan sebelah sini dan kita bisa menyimpan handphone di sebelah sini. Oke, kita mundurin lagi. Untuk bahan-bahan jok kulitnya, dia berwarna apa sih ini sebetulnya? Menipu. Warna abu ya? Abu coklat gitu ya? Ini sebetulnya abu nih kayaknya. Coklat monyet. Abu tapi sudah lekang oleh waktu, jadi agak-agak coklat gitu. Iya kan? Ya itulah. Pokoknya warnanya seperti itu, agak-agak coklat. Abu ini nih aslinya tuh. Abu Pak, abu, cuman ini karena sering dipakai orang gitu ya. Jadi berwarna coklat atau kebakar matahari gitu. Ya gitulah. Oke. Sebelah sini boxnya, wow, slow but the bay banget dan dalam banget si boxnya. Oke, di bagian atas ada vanity mirror, kiri kanan ada lampunya, dan di sebelah sini ada yang namanya spion tengah gitu ya. Ini bisa gitu mode night and day-nya. Kemudian juga ada lampu reading map, reading lamp, dan juga lampu kabin di bagian depan. Oke, dah. Apalagi ya? Apalagi yang belum dibahas? Ini elektrik joknya. Oh iya, elektrik Pak. Joknya juga sudah elektrik, bisa naik, bisa turun, bisa maju, mundur, sama rebahan atau enggak. Nah, dah gitu kan. Untuk di bagian penumpang juga bisa diberlakukan seperti itu. Biasanya kan kadang-kadang sudah dibedakan yang penumpangnya nggak dapat head adjuster. Yuk, sekarang kita ke bagian belakang. Satu kata untuk di BMW seri 730 IL versi long. Gila, ini lihat. Saya masih bisa selonjoran, ada penopang untuk kaki tuh kayak gitu tuh. Persis. Ini paha tersangga dengan baik, rebahannya enak. Walaupun di 730 belum ada electric seat di bagian belakang. Versi yang tertingginya masih bisa direbahkan lagi. Headroomnya memang tidak seluas dari Mercedes S-Class, tapi it's okay. Ini enak banget. Nah, di bagian belakang di door trimnya ada apa aja. Jadi untuk menyimpan barang-barang gitu ya, sebelah sini nggak bisa kebuka Pak. Nah, di sini ada, nah di sebelah situ bisa tuh kayak gitu tuh, bisa dibuka. Nah gitu, ada speaker, ada side door pocket, bisa nampung 2 botol air mineral, tapi posisinya tiduran. Ada kray belakang untuk versi 730 IL sampai ke bagian samping sebelah sini. Ada back seat pocket sebelah sini, dan ini apa ya? Ini. Masih lengkap semuanya. Wah, ada bukunya. Ada bukunya. Wah, ada iklannya tuh. Masih bahasa Jerman, Pak.
Gila, lengkap nih BMW. Oh, berarti kayak gini ya zaman dulu ya, dikasihnya map-mapan kayak gini. Oke, tuh muat di sebelah sini. Di bagian tengahnya ada yang namanya ventilator. Ventilator ya double blower lah kalau di Indonesia malah ya. Di sini double blower dan bisa diatur juga si anginnya mau segede apa. Nah, ini kan dari tahun 97 Pak, sudah ada power socket Pak. Kalah kan zaman sekarang kan. Nah, di bagian bawah sebelah sini tuh ada yang namanya dong keluar dong sayang. Dong keluar. Nah, ini untuk apa ya? Nah, apa namanya? Cup holder. Oh, pinter kadang-kadang. Oke, ini masukin aja. Ini gimana? Ini dulu, Pak. Salah, Pak. Iya gitu. Enggak, ini dulu. Ini dulu. Benar. Dulu. Ini kan mestinya gini ya. Nah, tuh, betul. Yang depannya dulu aneh, lucu ya. Mestinya kenapa yang nggak belakangnya dulu? Oke, bahas. Di sini juga ada yang namanya armrest. Armrestnya tuh biasanya kalau di tipe tertinggi di sini ada pencet-pencetan yang gede-gede gitu ya untuk yang audionya nyambung ke depan. Di sini cuman ada tempat penyimpanan untuk nyimpan pistol gitu ya. Barangkali Pak, gitu ya, bisa nyimpan juga minuman sebelah sini dan juga disediakan sini. Ups. Nggak masuk lagi Pak. Ayo bilangin lo. Nah ini kalau udah kadaluarsa gini harus diganti mestinya, tapi ya sudah. Nah intinya dia sudah 3-pointed seat belt. Nah di sebelah sini tuh ada yang namanya, nah di sini ada P3K, ada kray belakang, dan di sini ada yang namanya lampu kabin di bagian belakang dan ada juga reading lampnya. Berbeda ya. Oke, di bagian belakang, di tengah saya belum coba Pak. Ada gunungan gede di sebelah sini. Wah masih tetap enak lah. Lebar Pak, ya mobilnya aja lebar 1,8 meter. Oke deh, yuk sekarang kita test drive. Sekarang kita coba dan test drive 730iL seperti apa rasanya. Dan yang pertama kali saya cium baunya di bagian interior itu dari baunya khas BMW, kulit-kulitan yang ini menurut saya sih harum. Sesuai tradisi Aspros Auto, kita akan bahas dulu di bagian joknya. Bagian joknya tuh enak banget, kita dipeluk oleh si joknya. Saya supportnya gede, paha tersangga dengan baik, enak, empuk, kulit, dan ini nyaman sekali. Tapi kalau untuk kenyamanan saya bilang seri 7 itu kalah dengan Mercy gitu ya, Mercy yang S-Class. Tapi ya ini kalau sebagai driver kayaknya saya lebih prefer di BMW seri 7 karena benar-benar driver oriented banget. Visibilitas ke depan bagus, cuman pilar A-nya terlalu besar menurut saya. Jadi untuk ke kiri dan kanan agak-agak sedikit kararagok gitu ya. Apalagi untuk belok ke sebelah kiri karena pilar A-nya sangat-sangat mengganggu sekali untuk visibilitas. Tapi kalau untuk kiri kanan di jendela ke belakangnya itu agak-agak sempit di bagian belakang, tapi untuk kiri dan kanan ini masih oke lah. Driving positionnya memang ini bisa disetel dengan semau gue karena posisi joknya bisa diataskan, bisa di-adjust ke atas, ke bawah, mundur sekalian, dan juga ini sudah dilengkapi dengan tilt steering dan teleskopik. Jadi bisa semau gue ya. Tapi overall untuk driving positionnya ini cukup enak. Handling dan steeringnya si BMW seri 7 ini kalau dibandingkan BMW yang lainnya seri 5, seri 3 memang bukan yang terbaik. Responnya agak-agak terbatas. Tapi kalau dibandingkan dengan Mercedes S-Class ini jauh lebih baik. Responnya lumayan dibandingkan S-Class. Tapi kalau dibandingkan BMW yang kecil lainnya ini responnya kurang sharp dan rasanya agak-agak seperti kapal gitu. Suspensi yang dipakai oleh BMW ini karakternya lembut, tapi nyamannya memang dapat di S-Class. Kalau ini agak-agak sedikit lebih keras sedikit ya, sedikit lebih keras daripada S-Class. Dan juga dia dilengkapi dengan EDC, yang artinya dia bisa dikeraskan, suspensinya bisa dilembutkan. Tapi selembut-lembutnya BMW seri 7 masih lebih kalah lembut dengan Mercedes S-Class.
tapi ini nyaman, masih tergolong nyaman banget untuk dipakai sehari-hari atau untuk keluar kota gitu. Mesin yang dipakai oleh BMW seri 730iL ini dia pakai kode M60, punya keluaran tenaga 215 horsepower dan juga torsinya adalah 290 Nm. Nah, agak-agak berbeda kalau di luar negeri itu kadang-kadang ada yang sampai 300 Nm, tapi horsepowernya sama-sama aja. Mungkin agak berbeda tuningan dan berbeda kondisi negara kali ya, mungkin. Nah, karakter tenaganya konfigurasi V8 ini benar-benar sangat tendang, berbeda dengan yang S-Class yang hanya 6 silinder saja. Tapi untuk yang entry level ya, maksudnya ya, yang dibandingkan entry level ini sangat-sangat nendang banget tenaganya. Cukup banget untuk dipakai. Untuk versi yang 3000 cc aja ini sudah sangat-sangat cukup membawa beban mobil yang berat untuk di seri 7. Karakternya juga dia mengisi di setiap RPM, jadi dia nendang dari RPM bawah pun udah nendang, dan sampai di RPM 5500 atau 6000 itu masih agak-agak sedikit turun, tapi itu nggak sampai kehabisan napas. Ini keren mesinnya untuk di BMW 730iL. Transmisi yang dipakai oleh BMW 730iL ini dia Matic 5 speed saja, dan rasanya responnya tuh kenceng ya. Tuh, enak banget ya. Wow, ini responnya bagus banget sih, transmisinya sigap dan tidak ada delay untuk di transmisinya. Walaupun dia merupakan versi yang belum Triptronic atau kita masih harus pindahin ke gigi 3, gigi 4 gitu ya, gigi 2 itu masih dipindahkan secara manual. Tapi responnya ini saya suka sekali. Kalau nggak salah ini transmisinya keluaran dari ZF kalau nggak salah ya, kalau nggak salah. Rem yang dipakai oleh BMW seri 7 ini depan cakram, belakang cakram sudah ABS, dan rasanya memang karakternya karakter Eropa yang agak sedikit ngempos dulu di awal, tapi begitu sudah agak dalam ini pakemnya luar biasa gitu untuk sebuah mobil tua BMW seri 7. Suka remnya. Konsumsi bahan bakar di BMW 730iL dia punya berat sekitar hampir 2 ton gitu ya. Dengan mesin yang agak-agak kecil ya udah pasti dia konsumsi bahan bakarnya agak sedikit haus. Untuk di dalam kota dia pakai Pertalite untungnya, jadi pemiliknya itu udah ngasih Pertalite dari awal gitu ya, sampai sekarang pun tidak ada trouble sama sekali. Itu agak-agak tercengang saya juga kenapa nggak diisi Pertamax tapi diisi Pertalite. Untuk dalam kota dia 1 liter bisa menempuh 5-6 km saja, tapi kalau di luar kota agak-agak jomplang gitu ya. 1 liter bisa menempuh 9-10 km, atau kalau beruntung bisa sampai 11-12. Tapi ya rata-rata memang 9-10 km saja. Kekedapan kabin BMW seri 7 ini udah pasti kedap, tapi kalau dibilang kedap tidak lebih kedap daripada Mercedes S-Class. S-Class lebih kedap daripada BMW seri 7. Ini suara mesinnya memang masih masuk ke dalam kabin, tapi untungnya dengan suara V8 ini yang sangat-sangat merdu, kita betah untuk mendengarkan suara mesinnya yang nagih gitu ya. Nah, traffic noise juga kalah sama S-Class, tapi tidak terlampau jauh gitu kalahnya. Suara ban dengan aspal yang bergesekan itu tidak masuk ke dalam ya, tapi dia grade-nya masih kalah kekedapan kabinnya oleh Mercedes S-Class. Satu poin penting di BMW seri 7 ini mobilnya yang panjang hampir 5,2 meter, tapi kita benar-benar dimanjakan untuk di bagian drivernya. Kita bisa tahu kiri, kanan, depan, belakang. Kita gampang untuk mengenali posisi mobil, dan juga apa ya, ini kita tuh betah banget untuk bisa menyetir sehari-hari walaupun mobilnya panjang. Itu satu poin penting dari BMW seri 7. Apalagi di bagian penumpang ya udah pasti, karena sangat-sangat besar.
Berbeda dengan Mercedes S-Class yang kita menyetir kapal gitu ya, bener-bener gabeg gitu ya mobilnya. Kalau seri 7 enggak, dia sedan besar tapi rasanya seperti menyetir sedan kelas menengah. Itulah poin unggulan dari BMW seri 7. Lalu apa yang saya simpulkan mengenai BMW seri 7? Ini seharusnya mobil yang sangat mahal dengan fitur-fitur yang ada di tahun 90-an, hampir menyamai dengan fitur-fitur mobil yang ada di tahun 2020. Makanya sebuah BMW itu biasanya lebih advance teknologinya dibandingkan Mercy pada saat itu juga. Nah, tapi dari teknologi yang ada bisa dibayangkan dia perawatannya pasti lebih spesial lah daripada si Mercedes-Benz. Ya, tapi ya harganya juga memang agak di bawah dari Mercy sedikit gitu ya. Kalau misalkan sobat pengen beli BMW seri 7 di E38, itu range harganya sekitar 50 yang paling rendah sampai 125 juta untuk kondisi yang sangat spesial. Tidak tergantung tahun, karena kalau dibilang tahun itu nggak akan mungkin seperti itu. Desainnya juga masih terlihat timeless, dan juga tahu nggak sih yang pakai BMW seri 7 ini adalah James Bond. Jadi kalau misalnya sobat-sobat pengen pakai ini, itu serasa mobil James Bond. Untuk pajaknya ini menarik sekali. Untuk sebuah BMW yang sangat berwibawa ini, per tahun di daerah Bandung hanya 1.100.000 saja. Saya juga kaget, Pak. Demikian video review mengenai BMW seri 7 30 versi entry levelnya di E38. Apabila sobat suka dengan video ini, segera like, share, subscribe, serta komen di kolom komentar yang sudah disediakan oleh YouTube tanpa emoticon. Untuk itu, saya Ican, terima kasih. Selamat menonton.